harusnya secara logika nggak mungkin nih kalau nggak benar. Gila, kita kayak naruh kepala kita kalau nggak benar kan. Nih contoh kecil nih, ketika disuspend. Ketika disuspend kalau saya nakal, ketika disuspend kalau saya jahat, ketika disuspend kalau saya kemudian curang, duit orang main saya pakai-pakai aja. Hari ini saya kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Teddy. Teman-teman, kali ini kita mau ngomongin tentang karyawan PayTrend dan PayTrend. Nah, beberapa waktu yang lalu masalah bipartit antara karyawan PayTrend dengan pihak Yusuf Mansur karena diwakilkan oleh pengacara juga. Jadi di sana sudah menghasilkan sebuah berita, sebenarnya sudah menghasilkan sebuah kesepakatan gitu ya. Cuma ada hal yang nggak sepakat. Nah, untuk ngebahas itu saya bacakan dulu ya. Ini dari Detik ya. Detik yang nanti juga saya juga ngasih video dari Detik juga tentang PayTrend. Nah, di sini saya bacakan ya beritanya. Ex karyawan PayTrend minta Yusuf Mansur bayar tunggakan gaji dalam 2 pekan. Nah, jadi ini yang mungkin jadi yang nggak jadi kesepakatannya. Ya, di sini Bandung, Yusuf Mansur sudah sepakat mau membayar tunggakan gaji 14 ex karyawan PT Veritas Sentosa Internasional atau PayTrend sebesar Rp 451 juta. Yusuf Mansur meminta kewajiban pembayaran itu dicicil selama 6 bulan. Kuasa hukum ex PayTrend Jaini Mustafa mengatakan pihak kuasa hukum Yusuf Mansur bersedia membayar cicilan tunggakan gaji mulai dari Maret 2023. Namun, usulan itu ditolak karena para klien meminta pembayaran hak mereka diselesaikan dalam waktu 2 pekan. Mereka bersedia dicicil dalam waktu 6 bulan. Klien kami menolak. Mereka bersedia dicicil dalam waktu 6 bulan. Oh, ini mungkin salah kata ya mungkin ya. Klien kami menolak karena maunya dibayar dalam waktu 2 minggu aja, kata Jaini kepada Detik Jabar. Oke, lanjut ya. Jadi menerangkan tuntutan klien ini nanti akan disampaikan dalam sidang bipartit lanjutan pada Jumat. Jadi masih ada pertemuan lagi ya, bahasa gampangnya aja lah. Pertemuan lagi antara pihak ex karyawan dan pihak PayTrend atau tanda kutip pihak Pak Jakman ya. Jika tuntutan ini tidak dikabulkan, mereka menganggap perundingan bipartit gagal. Masalah hitung-hitungan pembayaran mah sudah cocok, sudah. Cuma untuk waktu kami minta bayar paling lambat 2 minggu setelah pertemuan hari Jumat nanti. Kalau misalnya pihak Yusuf Mansur nggak sanggup ya, maka kami anggap bipartit gagal. Jika kesepakatan kami gagal, Jaini dan kliennya berencana mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial di Bandung. Tapi kalau mereka sanggup dengan tuntutan kami, maka perkara ini dianggap sudah selesai dan kami akan buat surat perdamaian, pungkasnya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya, teman-teman. Nah, teman-teman, soal ini ya, soal pembayaran ini kenapa minta waktu 6 bulan? Dan yang paling parah lagi itu dimulai dibayarnya tahun 2023. Ini lucu ya. Ini kan katanya udah nggak dibayar sekian lama dan sampai keluar mereka dan sekian lama menunggu nggak dibayar-bayar. Dan ketika ada kesepakatan dibayarnya tahun depan bulan Maret. Sekarang bulan Juni. Wah, masih lama sekali, hampir setahun ya, berarti sekitar 10 bulan ya. Maret, April, Mei. Ya, berarti sekitar 10 bulanan dari sekarang baru mereka sanggup bayar. Iya, kalau misalkan dibayar. Bagaimana kalau misalkan mereka PKPU? Mereka menyatakan diri mereka bangkrut. Otomatis karyawan ini nggak dibayar. Artinya, PayTrend ini cuma nantinya, ya mungkin menurut saya alibi aja. Biar mereka nggak bayar gitu lah. Kalau tahun depan, wah itu lama sekali. Kalau mereka PKPU, dalam waktu itu kan mereka bisa nih PKPU. Bangkrut lah perusahaan ini, karyawan pasti nggak dibayar. Nah, cuma apakah ini bisa PKPU begitu saja? Enggak juga, karena saya tahu bagaimana caranya biar itu tetap harus dibayar. Dan kalaupun misalkan orang ini nggak mau bayar, pasti ada
Intinya seperti itulah. Nah, menurut saya apakah Paytren akan bayar? Saya rasa dengan apa ya? Dengan cara pinjaman selama ini, pinjaman nggak mau bayar menurut saya. Secara langsung gitu maksudnya. Mungkin maunya dicicil dan mungkin sebulan cuma berapa, atau misalkan per orang di bulannya, atau bagaimana, saya nggak tahu konteksnya. Menurut saya akan seperti itu ya. Ini pendapat saya pribadi ya. Kalaupun dibayar sama Pak Jaman, dalam hal ini Paytren ya, dalam hal ini PT VSI, itu ya syukur alhamdulillah, jadi nggak ada perkara lagi, selesai, dianggap selesai. Tapi menurut saya, karena ini udah konteksnya udah lama, jadi saya rasa sih nggak akan dibayar gitu ya, dan pasti mungkin lanjut ke ya mungkin ke pengadilan ya, pengadilan industrial. Oke, tapi terlepas dari itu, nah sebelumnya di tahun ya yang lalu, kita 2018an ya, kalau nggak salah 2018an, di Detik juga Yusuf Mansur kan pernah diwawancara ini tentang perusahaan Paytren yang disuspend. Nah, kurang lebih videonya seperti ini teman-teman. Harusnya secara logika nggak mungkin nih kalau nggak benar. Gila, kita kayak naruh kepala kita kalau nggak benar kan. Nih contoh kecil nih, ketika disuspend. Ketika disuspend kalau saya nakal, ketika disuspend kalau saya jahat, ketika disuspend kalau saya kemudian curang, duit orang main saya pakai-pakai aja, hari ini saya kiamat. Kan disuspend nih, tanggal 1 September off. Oke, deposit baru nggak bisa masuk, deposit lama pasti dihabisin. Kan orang tetap bisa make, ya kan, bayar listrik. Kebayang nggak saya keringetannya? Waduh, duit orang udah gue pakai nih, kan kita ngandelin yang masuk. Lah saya bilang, inilah kesempatan saya buktikan. Jadi saya ketika disuspend, saya suka gitu loh. Saya seneng gitu loh. Jadi saya bisa membuktikan bahwa I am honest gitu. Kenapa? Ya kan nggak ada yang nggak bisa dipakai duit lo kan. Nah, video itu udah menjelaskan bahwasanya Paytren itu aman, Paytren itu nggak pernah menggunakan dana saldo dari user gitulah, ibaratnya dari pengguna gitu. Nah, Paytren juga aplikasinya bagus, intinya seperti itulah. Nah, faktanya ya uang gebrak-gebrak 1 triliun itu masalah Paytren juga sebenarnya. Katanya PUT-nya nggak cair. Saya sendiri PUT itu ya menurut saya ya terserah, itulah masalah internal. Tapi yang jelas butuh uang segitu banyak. Bagaimana dengan pembayaran karyawan ini? Saya rasa sulit ya. Perusahaannya dalam kondisi tidak baik-baik saja, terus ada tuntutan karyawan. Padahal itu kalau menurut saya pada saat itu yang daftar kan banyak nih. Nah, berdasarkan data, ini data bukan omongan Pak Jaman yang tadi ya, yang jumlahnya begitu banyak, 1 juta lebih. Nah, berdasarkan data yang saya punya, di sini ada nih. Di sini ada Paytren dengan rating 3+. Sebenarnya ratingnya cukup bagus kalau untuk aplikasi Indonesia ya. Walaupun rating aplikasi saya lebih dari itu. Penggunanya ini 1 juta. 1 juta plus ya, berarti lebih kan. Saya nggak tahu apakah penggunanya ini ada semacam ada akun-akun user yang fake atau enggak, saya nggak tahu. Yang jelas di sini tertulis 1 juta plus, jadi 1 juta lebih. Nah, di sini menarik teman-teman. Di sini ada ulasan dari para pengguna Paytren. Nah, yang jadi menarik ini, udah tahu Paytren ini lagi rame-rame kayak gini, ada aja teman-teman yang make gitulah, ibaratnya yang menggunakan Paytren ini gitu. Saya juga bingung nih, kok ada aja orang-orang yang menggunakan Paytren ini. Oke, kita baca ulasannya ya. Di sini ada tanggal 27 bulan Juni, masih baru kemarin 27 ya. Sekarang kan baru tanggal 29, jadi baru 2 hari kemarin. Ini tahun 2022. Sudah lama tidak pernah top up, tapi berarti udah lama pakai ya. Tapi pas top up tidak bisa transaksi. Pas mau tarik saldo lagi masih disuruh upgrade. Pas upgrade nih KTP ya, selalu salah. Kalau masih belum bisa dibuat transaksi, mestinya top up-nya di stop dulu. Ini top up bisa, tapi tidak bisa dibuat transaksi. Ini kenapa ya, kok tidak seperti dulu lagi? Nah teman-teman, ini jadi pertanyaan sebenarnya. Dalam aplikasi keuangan, aplikasi payment gateway, kalau misalkan aplikasi ini ada hubungannya dengan perbankan, biasanya menggunakan ya IP payment ya, IP pembayaran dari perbankan. Nah, soal top up, kalau transfer masuk,
Nah, yang jadi masalah, ada nggak sih IP-nya di sini, dalam artian ya IP dari perbankan ini yang bisa mengkonversi uang itu menjadi pulsa. Nah, ini yang jadi pertanyaan. Apakah masih berlakukah aplikasi Paytrend ini di perbankan, IP paymentnya masih bisa atau enggak, saya nggak tahu. Yang jelas kayak gini. Nah, ada dari Pak Rudi ya. Aplikasi nggak seperti yang dulu, nggak bisa transaksi, aplikasi rusak, transaksi gagal terus. Mohon bantuannya, kasihan yang saldonya banyak. Nah, berarti masih ada nih yang pakai saldo banyak. Menurut informasi ini ya. Dulu enak banget buat usaha, sekarang nggak bisa buat usaha, buat transaksi sendiri aja nggak bisa, tolong perbaiki. Nah, ini bintangnya satu-satu semua teman-teman. Ini kenapa ya? Kok nggak bisa buat transaksi? Kalau top up bisa. Susah seminggu top up 100.000 tapi nggak bisa buat beli pulsa, akhirnya beli counter. Aneh, beli counter ya, aneh. Lama-lama nih aplikasi. Kalau emang error ya pas top up seharusnya nggak masuk. Ini top up masuk tapi mau beli pulsa aja nggak bisa, gagal terus. Nah, nyoba sampai 5 kalian ada. Ya saya bilang kayak gitu, kalau top up kan masuknya ke rekening ya bisa. Kalau beli pulsa itu kan ada IP paymentnya yang bikin jadi masalah. Jadi kalau IP paymentnya itu bermasalah, Anda nggak bisa top up. Nah, ini pertanyaan gitu ya. Ini semuanya nggak ada balasan ya teman ya, nggak ada balasan karena ini mungkin pihak dari programmernya nggak pernah cek di sini. Oke, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Ini bintang 1 semua. Dan saya akan melihat, karena saya tahu aplikasi, saya akan melihat ya, aplikasi ini diupdate tahun 2018. Saya cek lihat ya update-nya. Nah, aplikasi ini dapat transaksi pembelian atau pembayaran enable. Nah, diupdate tanggal info aplikasi versi 7.574. Udah banyak versinya ya, padahal saya baru menggunakan versi 4 ya. Diupdate pada 20 Februari 2022. Ya berapa bulan yang lalu sebenarnya ya, masih layak sebenarnya harusnya. Download 1 juta plus download lebih, ukuran download 28,89. Nah, ini dia, mungkin ini saya nggak tahu, harusnya ini ringan gitu ya, tapi kok bisa jadi berat. OS wajib Android 4,2 ya, itu masih HP kentang masih bisa ya. Yang lebih baru ditawarkan PT Veritas Sentosa Internasional. Nah, ini saya nggak salah ngomong ya, PT Veritas Sentosa Internasional, dirilis pada 30 Mei 2018. Keamanan detail, tidak ada informasi dari developer, jadi tidak ada keamanan. Dia menggunakan keamanan pakai Kaspersky atau pokoknya aplikasi semacam keamanan seperti itulah. Oke, terima kasih ya teman-teman. Jadi seperti itu intinya, bahwasanya saya rasa sulit ya untuk Paytrend atau PT Veritas Sentosa Internasional ini membayar tuntutan dari para karyawan. Karena apa? Aplikasinya aja sedang bermasalah gitu. Jadi ya mungkin kemungkinan besarnya lanjut ke pengadilan industrial. Oke, tapi buat teman-teman para ex karyawan ya, kalian ya tenang aja karena rezeki kan udah ada yang ngatur gitu. Ya bersabar aja. Yang jadi masalahnya mungkin ya agak enak aja. Oke, nggak masalah ya, kita kan itu manusiawi. Oke, sampai di sini ya teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jangan lupa juga share. Jangan lupa juga kalau ada waktu ya doakan teman-teman ini yang sedang ada masalah lah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.